Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas peristiwa pembunuhan yang terjadi di Jepang. Kasus ini sempat misterius selama beberapa tahun sampai akhirnya pelaku pun bisa ditangkap. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share kepada teman-teman kalian. Kasus pembunuhan seorang gadis yang bernama Satomi Kitaguchi merupakan satu dari sekian kasus misterius yang terjadi di Jepang akhirnya terbongkar. Nah, kasus ini terbongkar karena hal yang tidak disengaja, yaitu gara-gara si pelaku kesal. Nah, pada hari Jumat tanggal 4 bulan 2 tahun 2022, Satomi Kitaguchi adalah seorang gadis SMA yang tinggal di Hatsukaichi, prefektur Hiroshima. Nah, pada 5 Oktober tahun 2004, Satomi baru saja pulang dari sekolah. Nah, saat itu dia pulang sekolah lebih awal karena ada ujian akhir sekolah. Seperti biasa, kalau ujian pasti anak-anak cepat pulang. Nah, Satomi kemudian tidur siang di bangunan yang terpisah dari rumah keluarga mereka. Nah, beberapa saat setelah itu, saudara perempuan Satomi mendengar teriakan Satomi dari bangunan terpisah yang ditempati Satomi beristirahat tadi. Nah, saat adik Satomi ini berlari, dia menemukan Satomi di lantai pertama dengan kondisi berlumuran darah. Nah, selain itu, neneknya Satomi juga menjadi korban. Nah, adiknya mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat sekilas seorang pemuda di sekitar tempat kejadian. Nah, pria itu digambarkan menggunakan pakaian hitam dan usianya sekitar 30 tahun. Nah, polisi pun membuat sketsa terduga pelaku ini dan terus memburunya. Nah, di sini polisi mengatakan Satomi ditikam beberapa kali di bagian dada, perut, dan juga leher. Nah, Satomi pun akhirnya tidak bisa diselamatkan. Nah, neneknya Satomi ini yang bernama Michio, usianya 72 tahun, juga mendapatkan beberapa luka tusukan di badannya, tapi beruntungnya nenek Satomi ini bisa selamat. Nah, di sini polisi bergerak mencari keberadaan pelaku dengan merujuk ke jejak kaki di lokasi dan keterangan mengenai kendaraan yang diduga dipakai pelaku. Nah, selain itu, polisi juga mengantongi sampel DNA terduga pelaku. Nah, tapi kasus ini mengalami kebuntuan sampai akhirnya polisi membuat sayembara. Barang siapa yang bisa memberikan informasi mengenai pelaku akan diberikan hadiah 3 juta yen atau sekitar 383 juta pada saat itu. Dan 13 tahun kemudian, seorang karyawan swasta bernama Manabu Kashima berusia 35 tahun ditangkap. Nah, kepolisian Hiroshima, Jepang, dilansir dari Japan Today, Kashima ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 bulan 4 tahun 2018 setelah polisi berhasil mengungkap kasus lawas itu melalui DNA dan sidik jari Kashima. Nah, di sini Kashima membunuh Satomi itu pada 5 Oktober tahun 2004 di kota Hatsukaichi, Hiroshima, sekitar pukul 15.00. Nah, di sini Kashima mengakui perbuatannya kepada polisi. Dan kalian harus tahu, awalnya polisi memeriksa Kashima untuk kasus lain, yakni mengenai pelecehan perkelahian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan data, rupanya dan ternyata DNA dan sidik jari Kashima sama dengan DNA dan sidik jari yang ada di lokasi pembunuhan Satomi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Padahal di sini Kashima sebelumnya tidak pernah masuk dalam radar polisi. Polisi sama sekali tidak pernah menjadikan Kashima sebagai salah satu tersangka. Nah, di sini polisi pun melakukan investigasi dan mengungkap apa yang menjadi motif Kashima sehingga dia tega melakukan peristiwa itu. Nah, berdasarkan hasil investigasi, semua bermula dari rasa putus asa Kashima saat bekerja di perusahaan logam yang berada di prefektur Yamaguchi. Nah, di sini Kashima merasa hidupnya menjemukan dan ia kabur dari kota itu. Nah, berbekal pisau lipat dan uang yang ia titipkan kepada temannya, dia pergi ke Tokyo hingga akhirnya
sampai di kota Hiroshima. Nah, disinilah Kashima bertemu dengan Satomi yang baru saja pulang dari sekolah. Nah, Kashima tadinya ingin memperkosa Satomi. Karena Satomi melakukan perlawanan, Kashima yang panik langsung menusuk gadis itu dengan pisau lipat yang dia bawa. Nah, pisau lipat inilah yang juga digunakan untuk membunuh nenek Satomi. Nah, usai melakukan penusukan, di sini Kashima kabur dan dihantui rasa bersalah. Dia merasa bersalah dan berharap Satomi tetap hidup pada saat itu. Nah, rasa bersalah Kashima itu muncul setelah tahun 2018. Ia mencari tahu kabar tentang Satomi di internet yang diketahui telah meninggal. Nah, Kashima marah dan membuatnya melecehkan rekan kerjanya sendiri. Nah, di sini Kashima ditangkap. Nah, karena Kashima ditangkap di sini dan terungkaplah bahwa Kashima yang telah membunuh Satomi beberapa tahun yang lalu. Nah, atas perbuatannya membunuh Satomi dan menusuk neneknya, Kashima diganjar hukuman penjara seumur hidup pada Maret tahun 2020. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Jangan lupa kita akan ketemu di video selanjutnya. Amin dan sampai jumpa.